Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Alfigani dengan NPM 221307. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana di Indonesia. Kemudian di sini ada sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana di Indonesia berlandasan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sistem di sini berfungsi untuk menegakkan hukum secara konkret, memastikan bahwa pelanggar hukum dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian, di dalam sistem hukum pidana terdapat dua subsistem utama yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana saksi. Kemudian, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara negara dalam menyikapi kewajiban menyidik, menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. Kemudian dilanjut dengan sistem hukum pidana adat. Pengertian sistem hukum pidana adat di sini adat istiadat adalah serangkaian norma dan tradisi yang dipegang dan diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma adat istiadat. Sistem hukum pidana adat seringkali mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat dapat berupa hukuman tradisional seperti denda, penyucian, atau pengecualian dari masyarakat. Kemudian di sini ada sistem hukum pidana adat Bali. Eh, di sini ada awig-awig adalah suatu aturan yang dibuat oleh desa yang pada pada umumnya menyangkut patokan yang bertujuan memelihara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan desa, sehingga di dalamnya dapat dijumpai pula adanya sanksi-sanksi bagi warga desa yang melakukan pelanggaran atas awig-awig desa yang telah ditetapkan. Di dalam awig-awig desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang dilanggar atau dilarang berikut sanksi adatnya. Sanksi adat ini dapat dijatuhkan kepada seseorang, keluarga, atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri. Namun, hal ini tergantung dari kualitas perbuatan tersebut. Awig-awig mengatur tentang delik kesusilaan, delik terhadap harta benda, delik berupa pelanggaran kepentingan pribadi, dan delik ada berupa kelalaian yang tidak menjalankan peraturan adat. Di sini ada jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia. Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia itu ada dua. Yang ke satu itu ada pidana pokok, adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana pokok adalah pidana mati, yang kedua ada pidana penjara, yang ketiga ada pidana kurungan, yang keempat ada pidana denda, yang terakhir ada pidana tutupan. Yang kedua, ada pidana tambahan, adalah salah satu bentuk pidana yang dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Kemudian ada contoh pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti rugi. Kemudian dilanjut dengan sanksi pidana adat Bali. Di Bali, sanksi adat itu umumnya disebut danda atau pamidanda. Tujuan sanksi adat ini adalah untuk menggampangkan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Jadi, sanksi adat atau danda di Bali adalah sanksi yang dikenakan oleh desa, pakraman, atau kelembagaan adat lainnya kepada seseorang atau kelompok orang dan atau keluarganya karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama Hindu yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan skala atau alam nyata dan niskala atau alam gaib dalam masyarakat. Di sini ada tiga contoh sanksi. Yang pertama ada denda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda berupa uang atau barang. Yang kedua ada jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran hukuman fisik dan psikis. Yang terakhir ada sanggakara danda berupa
tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis atau hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama. Di sini ada perbedaan antara sanksi hukum pidana Indonesia dan hukum pidana di Bali. Yang pertama ada sanksi hukum pidana lebih menekankan pada sanksi penjara atau hukuman badan dan sanksi denda. Sedangkan pada hukum pidana adat tidak mengenal sanksi hukuman penjara atau hukuman badan, sehingga sanksi pada umumnya merupakan alat pemaksa agar seorang warga mentaati norma-norma yang berlaku. Kemudian, pamindana sebagai tindakan hukum bukanlah ditunjukkan untuk pembalasan atas tindakan pelanggar hukum, melainkan lebih ditunjukkan sebagai sarana untuk mengembalikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan nyata skala maupun dunia tidak nyata skala. Sesuai dengan hakikat delik adat di Bali, yaitu berupa tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap hubungan-hubungan trihita karana. Maka hakikat pamidanda di dalam hukum adat Bali sesungguhnya adalah bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut. Di sini ada daftar pusakanya. Bila ada yang mau infonya lebih jelas, boleh diklik aja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau bahasanya yang tidak enak didengar atau kurang. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.